Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih tentang persamaan kuadrat. Jika kemarin sudah belajar tentang apa sih definisi persamaan kuadrat dan juga ciri-ciri persamaan kuadrat, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Apa sih yang dimaksud akar-akar persamaan kuadrat? Jadi akar-akar persamaan kuadrat itu adalah nilai X yang memenuhi pada persamaan kuadrat. Misalkan gini, X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk persamaan kuadrat. Nah, yang dimaksud akar-akar itu adalah mencari nilai X ini yang memenuhi persamaan ini gitu. Misalkan gini, X kuadrat sama dengan, ini negatif, pindah ruas ke sini jadi positif 4. Gini. Berarti X sama dengan plus minus akar dari 4. Berarti X adalah plus minus akar dari 4 adalah 2. Jadi si X-nya itu bisa positif 2 atau negatif 2. Coba kita masukkan ke persamaan yang ini. 2 kuadrat dikurang 4, apakah sama dengan 0? Iya, 4 dikurangi 4, 0. Sekarang pakai yang min 2. Berarti min 2 kuadrat dikurangi 4. Min 2 kuadrat kan berarti min 2 dikalikan min 2. Kemudian dikurangin 4. Min 2 dikali min 2. Min dikali min positif. 2 dikali 2, 4. Berarti 4 dikurangi 4. Sesuai kan? 0. Nah, berarti akar-akar pada persamaan tersebut adalah 2 dan min 2. Nah, untuk mencari akar-akar pada persamaan kuadrat itu ada beberapa metode. Yang pertama ada pemfaktoran melengkapi kuadrat sempurna. Ada juga pakai rumus ABC. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pemfaktoran dulu. Nah, pemfaktoran juga ada beberapa bentuk. Misalkan di sini bentuk yang A kuadrat dikurangin B kuadrat sama dengan 0. Didapat rumusnya A plus B dikali A min B sama dengan 0. Kita pakai contoh yang ini dulu. Di sini kan ini sebagai A kuadrat. Dan di sini sebagai B kuadrat. A kuadratnya si X kuadrat. Berarti dibuat ke sini menjadi A. Kalau A kuadratnya sama dengan X kuadrat, ininya dihilangin. Berarti A-nya itu adalah si X. X plus dan X min sama dengan 0. Sekarang B kuadrat sama dengan 4, berarti B-nya adalah 2. B-nya adalah 2 di sini. Jadi bentuk ini tuh sama aja gini. X kuadrat dikurangin 2 kuadrat sama dengan 0. Gitu. Ini sebagai A dan ini sebagai B. Jadi X plus 2 dan X min 2 sama dengan 0. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena di sini kita akan mencari akar. Akar itu yaitu mencari si nilai X-nya. Kita tahu nilai X-nya itu gimana caranya. Jadi gini, di sini kan ada perkalian dua aljabar gitu ya. Misalnya di sini ada, misalkan gini, ada P, Q sama dengan 0. Berarti kan gini, di antara ini salah satunya ada 0, karena setiap bilangan jika dikalikan 0, hasilnya makanya 0 kan. Nah, di sini kita nggak tahu siapa yang 0, makanya bisa P yang 0, bisa juga Q yang 0, ya kan. Coba misalkan di sini si X plus 2 yang 0. Berarti gini, X plus 2 sama dengan 0, ya kan. Berarti X sama dengan ini positif, pindah ruas menjadi negatif. Ini buat yang ini. Tadi kan baru yang ini yang 0. Coba sekarang yang ini yang 0. Berarti gini, X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif, pindah ruas menjadi positif. Jadi, akar-akar pada persamaan tersebut adalah 2
dan min 2 gitu. Begitu juga yang ini. Di sini bisa ditulis menjadi seperti ini. X kuadrat dikurangin 9 itu sama aja 3 kuadrat sama dengan 0. Oke. Kita rubah ke dalam bentuk yang ini. Ini sebagai A dan ini sebagai B. Berarti seperti ini bentuknya. X ditambah 3 dikali X negatif 3 sama dengan 0. Ini 0 ya. Sama kayak tadi, salah satu di antaranya ini adalah 0 karena jika salah satunya 0 dikali sesuatu maka hasilnya akan 0 gitu. Misalkan di sininya yang di sini yang 0, berarti X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan plus pindah ruas menjadi negatif 3. Yang tadinya di ruas kiri berpindahlah ke ruas kanan. Tadinya positif menjadi negatif. Atau X dikurangin 3 sama dengan 0. X dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Positif 3. Jadi, akar-akar persamaan X kuadrat min 9 sama dengan 0 adalah 3 dan negatif 3. Itu contoh bentuk pemfaktoran yang pertama. Sekarang kita ke bentuk pemfaktoran yang lainnya. Di sini ada, jika A sama dengan 1 pada AX kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0. Karena A-nya 1 berarti tinggal X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Didapatlah X plus P dikalikan X plus Q sama dengan 0. Dengan P ditambah Q itu sama aja yang B atau yang di tengahnya. Yang P dikali Q sama dengan yang C. Itu teorinya ya. Sekarang kita ke cara ngerjainnya. Misalkan di sini X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini A, ini B, yang ini C. Jadi A-nya di sini 1 ya. Nah, kita harus rubah ke dalam bentuk X plus P dan X plus Q. Dengan syarat P dikali Q itu yang ini. Berarti ntar di sini perkalian ya. P dikali Q sama dengan 6. Dan P ditambah Q sama dengan yang ini. Berarti ini nanti penjumlahannya. P ditambah Q sama dengan 5. Kita cari bilangan yang dikali sama dengan 6. Yang dikali sama dengan 6 kan berarti 1 dikali 6 atau 6 kali 1 sama aja. Dan 2 dikali 3. Kita cari bilangan juga yang dijumlah sama dengan 5. Dari sini dijumlah sama dengan 5 yang mana? Ya, yang ini. Berarti 2 ditambah 3. Sama kan, ada 2, ada 3. Udah tinggal masukin aja rumusnya. X plus 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. 2 kali 3, 6. 2 ditambah 3, 5. Sampai sini ngerti ya? Sama seperti tadi, sesuatu akan menjadi 0 jika dikalikan 0. Anggap yang pertama yang ini yang 0. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan dipindah ruas, min 2. Atau X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 3. Kita lanjut ke contoh yang ini. A-nya 1, B-nya min 12, C-nya 20. Kita cari bilangan yang jika dikalikan sama dengan 20. Berarti kan 1 kali 20, 2 kali 10, 5 dikali 4, 4 kali 5 sama aja. Gini ya. Kemudian, cari bilangan yang dijumlah sama dengan 12. Berarti kan yang ini dong, 2 dengan 10 dong. Oke. Karena di sini negatif, maka nanti kita pakainya negatif. Gini. Berarti gini ya. X plus P. X negatif 2 dikalikan X negatif 10 sama dengan 0.
Min 2 atau negatif 2 dikali negatif 10 adalah 20 karena negatif kali negatif. Sekarang, negatif 2 ditambah negatif 10. Berarti kan negatif 2, negatif 10. Punya utang 2, ngutang lagi 10. Berarti ngutangnya dia bertambah kan? Gini, ngutangnya bertambah. Min 12 gitu. Sama untuk mencari nilai X, kita harus salah satunya 0. X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan, ini pindah ruas negatif menjadi positif 2, atau X min 10 sama dengan 0. X sama dengan 10. Berarti akar-akarnya di sini adalah 2 dan 10. Sampai sini ngerti ya? Oke, kita lanjut ke bentuk pemfaktoran satu lagi, yaitu bentuk pemfaktoran jika A-nya bukan 1. Jadi A-nya itu bisa negatif, bisa positif yang di atas 1. Jika A bukan sama dengan 1, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 didapatlah 1 per A dikali AX ditambah P dikali AX ditambah Q sama dengan 0. Dengan P ditambah Q sama dengan B. Dan PQ sama dengan AC. Oke. Sampai sini udah ngerti belum maknanya gimana? Jadi gini, kita PQ dulu. PQ sama dengan AC. Berarti ini dikalikan. Ya kan? Ini A, ini B, yang ini C. PQ sama dengan AC. Berarti gini. PQ sama dengan A dikali C. 2 dikali 4, 8. Dan P ditambah Q sama dengan B. P ditambah Q sama dengan B. B-nya min 9. Sekarang yang ini. PQ sama dengan 8. Berapa sih yang dikalikan yang sama dengan 8? Yaitu kan 1 kali 8 atau 8 kali 1 dengan 2 dikali 4. Ya kan? Nah, dari sini yang dijumlah sama dengan 9 itu yang mana sih? Yang ini kan? Kan ini kalau dijumlahkan 6. Kan yang disuruh 9, berarti kita pakai 1 dan 8. Berarti kita nanti, karena disitu min, kita pakainya min 1 dan min 8. Karena min 1 dikali min 8, 8. Karena negatif kali negatif positif. Tapi negatif plus negatif 8 nanti sama dengan negatif 9. Udah ketemu ya PQ-nya berapa? Berarti 1 per A, A-nya 2, berarti 1 per 2 dikali AX, berarti 2X ditambah P-nya siapa? P-nya boleh negatif 1, boleh negatif 8. Kita pakai negatif 1 aja P-nya. Dikali AX lagi, A-nya si 2, X ditambah Q ditambah negatif 8, sama aja negatif 8, sama dengan 0. Dari sini bisa kan dibagi, berarti gini, ini bisa dibagi ini dengan ini sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 atau X. Negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Kalau salah satunya udah dibagi, yang ini nggak usah dibagi lagi. Jadi dibaginya salah satu aja yang bisa dibagi. Gini ya. 2X min 1 sama dengan 0, maka 2X sama dengan pindah ruas jadi 1. X sama dengan 1 dibagi 2. Atau X negatif 4 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 4. Kemudian kita ke bentuk yang kita ke contoh yang kedua ya. 3x kuadrat berarti ini A min 8x B plus 4c, berarti A, B, C. Kita cari angka yang dikalikan sama dengan 3 dikali 4, jadi ini dikali dulu. 3 kali 4 berapa? 12, berarti PQ sama dengan 12. P ditambah Q yang tengah min 8. 12 itu kan perkalian dari
1 kali 2, 11. 2 dikali 6, atau 3 dikali 4. Gitu ya. Nah, dari sini yang ada hubungannya dengan 8 yang mana? Yang ini kan? Gitu. Karena tengahnya negatif, berarti nanti kita di sini pakainya negatif 2 dan negatif 6. Karena negatif 2 dikurangin 6 itu sama jamin 8. Negatif 2 dikali negatif 6 itu sama aja nanti 12 PQ-nya. Udah kita dapat PQ-nya, P dengan Q-nya kita udah dapat, kita tinggal masukin ke rumus yang ini. 1 per A berarti 1 per 3 dikali AX, A-nya 3, dikasih X. P-nya min 2 dikali AX lagi, berarti 3 dikali X ditambah Q-nya min 6 sama dengan 0. Dari sini yang dua-duanya bisa dibagi 3 yang mana? Yang ini kan? Ini bisa dibagi 3, ini juga bisa dibagi 3. Oke, yang ini terus dulu, ini nggak usah dibagi karena kita mau membagi yang ini aja. 3x min 2 dikali 3x dibagi 3 sama aja x min 6 dibagi 3 min 2 sama dengan 0. 3x min 2 sama dengan 0. 3x min 2 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 2. Dan x sama dengan 2 dibagi 3. 2 per 3. Sedangkan yang ini x min 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif. Ini harus menjadi positif. Jadi di sini akar-akarnya 2 dan 2 per 3. Demikian penjelasan pemfaktoran. Silakan dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.